Oke, yang lagi lu lihat ini adalah sebuah iPhone yang benar-benar non gimmick di tahun 2022. Benar-benar tanpa gimmick-gimmickan. Ini salah satu one of the best iPhone you can get ya kan. Kalau di tahun 2022 lu pengen nggak pengen yang ada terlalu begini, nggak pengen begini dan harganya cukup murah, ini dia jawabannya adalah iPhone 11 ya kan. Masalah warna bebas ya kan. Tapi di video kali ini gue ada contohnya buat di videoin warna red ya kan. Kangen gue warna-warni ngejreng gini ya kan. Nah, untuk iPhone 11 ini biasanya kalau lu beli itu rata-rata range harganya masih di atas 5 gitu. Tapi yang jelas iPhone ini anti gimmick-gimmickan boy. Sama sekali nggak ada gimmick-gimmickannya. Gue bakal coba jelasin apa sih gimmick kali ya. Nah, ini kalau dilihat dari looks ya, gue kayak kalau warna red ini nggak selera semua orang sih kan. Ada yang suka warna merah, ada yang tidak. Tapi kalau gue secara personal gue suka sih warna merah ya kan. Terus perpaduan antara warna red dengan LCD warna hitam pekat ini kayak wah gila sih, kayak laki banget gitu warnanya ya kan, kayak warna kayak sangar gitu lah, kelihatan looksnya tuh sangar banget. Nah, ngomongin soal iPhone 11 ini kenapa anti gimmick nih, gue coba kasih tau ya. Kalau kita komparasi sama iPhone SE generasi ketiga yang harganya ya kan untuk varian gigabyte tertinggi itu di atas 10 juta alias harga motor. Coba kita komparasi dengan iPhone 11 yang harganya di atas 5 juta lewat dikit ya. Beda selisihnya berkali-kali lipat, harganya jauh lebih murah iPhone 11. Layarnya lebih besar di iPhone 11. Lu bisa lihat nih. iPhone 11 layar 6,1 inch, iPhone SE generasi ketiga layar 4,7 inch. Jadi kalau yang dibilang iPhone 11 non gimmick, iPhone SE baru ya kan. iPhone 11 meskipun non gimmick ala-ala baru, tapi ya layarnya lebih besar dan lebih murah. Dan dari segi desain iPhone ini menurut gue apa ya, kayak benar-benar dibilang klasik kagak, dibilang new kagak, pokoknya masih enak dilihat gitu. Jadi belum termasuk old generation ya kan, tapi nggak bisa dibilang generasi terbaru juga, kayak di middle of lah, di tengah-tengah gitu. Dan dilihat tuh enak banget sih menurut gue. Kayak dipegang nih berkelas cuy. iPhone 11 ini dipegang berkelas banget sih, parah sih. Nah, iPhone ini juga dari sisi persenjataan kameranya non gimmick kan ya kan. Kalau biasanya iPhone 10, 10s itu menurut gue lensa duanya gimmick sih, kayak kentang banget gitu. Tapi ini non gimmick, lensanya dua. Kenapa? Karena memang tidak bisa dimanipulasi. Memang harus dua. Yang satu lensa biasa, yang satu lagi lensa lebar. Kalau masalah zoom-zooman itu masih bisa pakai optical zoom ya kan. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya ya, iPhone SE yang harganya di atas 10 juta alias hampir 15 juta untuk varian gigabyte tertinggi, itu lensanya cuma satu dan itu nggak ada lensa lebar. Sedangkan iPhone 11, ya kan, iPhone 11 dia ada dua lensa, harga jauh lebih murah, ada lensa lebar, ada lensa normal. Jadi kalau dari sisi feature, jelas iPhone 11 menang. Jadi benar-benar non gimmick ya kan, lensa dua ya apa adanya, memang butuh yang satu buat lensa biasa, satu lensa lebar ya kan. Bukan buat zoom-zooman, bukan buat ya yang aneh-aneh biar ala-ala boba. Seriously, iPhone 11 non gimmick, lensa dua memang karena dua, yang satu lensa lebar, yang satu lensa normal gitu. Jadi benar-benar kepake gitu. Sedangkan iPhone SE yang generasi ketiga harga mahal. Wah gila sih, harga mahal norak mampus ya. Tapi lensa cuma satu. Gimmick parah sih. Mentang-mentang kayak keluaran terbaru ya kan. Nah, kalau dibandingkan dari sisi chipset, ya ini jelas beda sih kalau ini. Ini gue harus mengaku ya, A15 versus A13. iPhone 11 cuma A13, sedangkan iPhone SE generasi ketiga A15. Tapi lu lihat nih dari baterai performance ya, iPhone 11 jauh lebih unggul untuk performa baterai. Jadi buat apa chipset ngebut kalau lu pakai buat ngegame, layarnya kecil ya kan, 4,7 doang, udah gitu baterai cepat habis ya, kayak kurang resep gitu main game. Beda sama iPhone 11. Dan ngomongin soal ngegame, chipset A13 masih overkill banget buat ngegame. Lu bisa libas semua game lah tanpa takut lemot, tanpa takut terlalu panas. Lanjai libas semua game. Terus masalah Face ID itu udah modern unlock ya kan, model Apple Croak ya kan, you know lah. Sedangkan iPhone SE masih Touch ID. Nah, ini nih yang paling gue cocok banget buat dikomparasi. Lu bisa lihat nih untuk spek layar ya, gila. Ini sama-sama Retina HD display, tapi di sini yang ngebedain adalah ukurannya. 6,1 dengan 1792, sedangkan SE cuma 1334. Jadi beda jauh sih ya kan. Jadi
Jujur, iPhone 11 ini non gimmick-gimmickan. Ini seriously kalau lu beli handphone yang bener-bener simple pal-pal, murah, nggak terlalu mahal, tapi nggak terlalu murah dan tidak terlalu murahan, apalagi bisa dipakai untuk jangka panjang bertahun-tahun, tahun-tahun tanpa ganti HP lagi, fix, no debat, ini handphone worth it banget. Untuk spesifikasi kameranya juga, ya lu bisa lihat lah. iPhone SE yang seharga motor ya, yang di atas 10 juta untuk varian tertingginya, itu nggak ada apa-apa ya sama iPhone 11 yang harganya murah banget sekarang. Lu bisa lihat tuh ada lensa lebar ya, ada night mode-nya ya kan. Even HP murah ya kan yang sudah tergolong murah ada night mode ya, sedangkan iPhone SE yang paling baru tidak ada night modean ya. Jadi dari sisi gimmick-gimmick kan jelas HP ini udah murah meriah, lensanya berguna banget ya kan, ada night modenya juga. Jadi menurut gue ya nikmat apa lagi ya kan, dengan harga murah kita dapat ya barang sebagus ini ya kan, feature sebanyak ini. Untuk perekaman ini juga sama-sama masih overkill. Ya you know lah. Kalau dari sisi hardwaring ya jujur, gue lebih prefer ke iPhone 11. Kenapa? Karena iPhone SE ini dia itu basic desainnya dari iPhone 8. Jadi of course dari sisi sensor, dari sisi penempatan mesin itu old generation banget. Jadi kayak ya iPhone 11 itu jauh lebih baru. Ibaratnya kasarnya gini deh. iPhone SE terbaru itu kayak benar-benar dibuat gimmick banget dari sisi barunya ya, tidak diperbarui bagian hardwaringnya. Jadi lu masih pakai kamera modul dan penempatan mesin yang old, tapi dengan chipset yang baru, dengan pembaruan sedikit yang baru. Tapi beda dengan iPhone 11, benar-benar itu lebih generasi lebih baru ketimbang dari basic iPhone 8. Jadi kesimpulannya, menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang kayak gue bilang dari awal ya kan. Kalau lu pengen punya iPhone tapi nggak pengen ada kayak kelihatan gimmick, menurut gue ini one of the best you can get ya kan on the market untuk urusan iPhone. Nggak pengen keluar spending money terlalu banyak, ya inilah. Nih sekarang gue coba bandingin deh biar fair ya. Tadi iPhone SE, sekarang iPhone 13 deh. Kalau kita bandingin dengan iPhone 13, ini mirip-mirip cuy ya. Ini mirip-mirip banget kalau menurut gue. Layar sama-sama 6,1 inch ya kan. Oh masalah sinyal 5G, iPhone 11 belum 5G. Ya kalau kita pakai untuk 1 tahun ke 2 tahun ke depan, apakah kartu kalian udah 5G? Of course no ya kan. Kita masih still using 4G LTE ya kan. Jadi itu menurut gue masih gimmick sih kalau untuk fitur 5G-nya juga. Dan yaudah balik lagi ke kebutuhan. Menurut gue ini worth it, tapi belum tentu menurut lo itu worth it. Dan menurut gue secara personal iPhone 11 ini salah satu iPhone, one of the best iPhone you can get dengan harga yang relatif murah ya kan. Untuk pemakaian jangka panjang sampai bertahun-tahun masih bisa banget ya kan. Terus dari sisi spesifikasinya mendukung banget, dan lu bisa lihat nih layarnya tuh gila banget sih kalau dibandingin sama iPhone 13, kayak mirip-mirip cuma beda nits ya kan. Dan kesimpulannya, kalau lo beli iPhone 11 ini itu bisa lah dipakai kayak sekitar 2 sampai 3 tahun ke depan dengan lancar. Lu mau pakai agak berat, mau dipakai kerja keras, iPhone ini yuk sikat gitu ya kan. Daripada lo beli kentang-kentang atau lo beli iPhone yang paling baru saat ini, iPhone SE. Ketiga gue takut lo salah pilih aja, makanya gue bikinin video ini nih salah satu iPhone non gimmick soalnya.